Perkenalkan, nama saya Rafael Zepanyasian dengan NIM 11S22003. Di sini akan mempresentasikan tentang praktikum Daspo week 11 bahasa C Race. Pada bagian tantangan praktikum, yang pertama adalah rata-rata. Carilah rata-rata dari sebuah array bilangan bulat. Inputan pertama berupa panjang array, selanjutnya mengisi nilai elemen array sebanyak panjang array. Jadi untuk codingannya, include stdio.h file header integer main. Ini untuk jalan program kita deklarasikan variabel min sebagai float. Ini menjadi hasil rata-ratanya nanti. Integer untuk n dan i. N-nya itu panjang array, i itu nanti bantuan untuk looping. Jadi di sini kita akan menerima input n dari user. Setelah itu, setelah dapat n-nya, kita membuat array arr dengan panjang array n. Jadi di sini untuk looping ini apa? Ini looping menerima elemen dari array. Jadi i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, scanf array dari i min. Jadi setelah dapat dari ini nilai elemen array-nya, setelah itu kita masukkan ke dalam variabel min. Jadi min itu menjadi pertambahan dari setiap elemen dari array ini. Setelah itu penjumlahannya itu kita bagikan n. Ya. Lalu kita output rata-rata dari min. Ini harusnya tidak. Maaf. Baik, kita akan jalankan. Misal kita buat dari modulnya saja 3, 1, 2, 3. Kita akan mendapatkan, oh maaf, ini outputnya memang harus point to F. Kita jalankan lagi, 3, 1, 2, 3. Hasilnya adalah 2, kita coba lagi, 5. Panjang array-nya 5. Elemen array-nya ada 2, 2, 3, 3, dan 3. Jadi hasilnya rata-ratanya adalah 2,6. Itulah untuk yang rata-rata. Berikutnya ada reverse. Buatlah array dengan panjang n, kemudian isi nilai elemen array sebanyak n. Tampilkan urutan array sebelum dan sesudah dibalik. Contoh program saat dijalankan ini. Jadi pada codingannya include stdio.h file header-nya integer main. Lalu deklarasi n dan i, n dan t itu adalah panjang array, i-nya itu bantuan di looping. Kita deklarasikan sebagai integer. Di sini kita masukkan panjang array-nya, menerima input scanfn. Habis itu setelah dapat n-nya kita deklarasikan sebuah array di berupa integer dengan panjang n. Habis itu kita masukkan nilai elemen dari array-nya. Jadi ini looping untuk setiap elemen array dari array ini. Habis itu ini tampilan urutan array sebelum dibalik. Jadi nilai itu. Lalu untuk pembalikan dari elemen array-nya, saya menggunakan bubble sort. Oh enggak, maaf, bukan bubble sorting. Inilah bentuknya. Jadi integer m looping untuk kita ini panjang array-nya itu kita bagi 2 supaya pembalikannya hanya sekali dan lebih efisien. I sama dengan 0, inisialisasi i kurang dari n per 2, i plus plus. Jadi di sini temp itu array i, nilai dari array itu, misal ini adalah sebuah elemen dalam array itu. Array itu adalah, ini pemindahannya, jadi array n-1 min i, jadi ini pemindahan dari ini menjadi sebaliknya, dan ini deklarasi sementara untuk temp, jadi ini pengulangan untuk pembalikan array, elemen dalam array. Setelah itu
kita ini untuk penspasian supaya lebih rapi aja menurut saya. Setelah itu di sini untuk pentampilan array setelah dibalikkan. Kita akan jalankan. Bisa kita buat 3, 1, 2, 3. Jadi outputnya adalah 1, 2, 3. Ini sebelum dibalik dan ini setelah dibalik. Kita akan jalankan lagi. 6, 7, 8, 9, 3, 2, 1. Ini sebelum dibalik, ini setelah dibalik. Baiklah, itu untuk bagian reverse. Selanjutnya adalah min-max. Buatlah array dengan panjang n, kemudian isi nilai elemen array sebanyak n. Selanjutnya tentukan nilai terkecil dan terbesar yang terdapat pada elemen array tersebut. Max. Oke. Include std.h, file header yang saya gunakan, lalu integer main. Habis itu deklarasi n, i, max, min, ini nanti max-nya. Max dari array itu min-nya adalah minimalnya, i itu bantuan looping, n itu adalah panjang array-nya. Jadi ini panjang array. Ini kita menerima panjang array dari user, lalu setelah dapat n-nya, kita buat array 6 dengan panjang n yang berupa integer. Habis itu di sini ini pemasukan elemen array-nya di sini. Setelah itu ini pengecekan untuk setiap elemen dari array. Jadi ini inisialisasi ketika i-nya adalah 1. Lalu max-nya, kalau i-nya 1, max-nya adalah 6i itu juga. Min-nya adalah 6i itu juga. Kalau misalnya nilainya itu 1. Else ini ketika dia, kalau ini perbandingan antara dua bilangan, jadi min itu pada sementara adalah nilai yang paling terkecil. Kalau ini lebih kecil dari min itu, maka min itu adalah nilai itu sendiri. Jadi ini perbandingan antara dua nilai di dalam array itu untuk pengecekan nilai minimal. Yang ini adalah bagian pengecekan nilai maksimal. Kalau 6i, kalau elemen yang ini lebih besar dari max, jadi max itu udah dideklarasi sebagai nilai terbesar. Jadi max itu adalah 6 itu sendiri. Ketika elemen ini ada lebih besar dari max, maka max adalah elemen itu. Baiklah, ini untuk outputnya, kita akan jalankan. Misal, kita buat aja yang di sini, 3, 1, 2, 3. Jadi minnya 1, max-nya 3, kita akan jalankan lagi. 6, 7, 8, 9, 3, 2, 1. Min-nya adalah 1, max-nya adalah 9. Baiklah, itu untuk bagian min-max. Yang berikutnya adalah modus. Buatlah array dengan panjang n, kemudian isi nilai elemen array sebanyak n. Selanjutnya tentukan nilai yang paling sering muncul. Jika terdapat angka sering muncul lebih dari 1, maka pilih angka terbesar. File header, std.h, integer main. Kita deklarasi n itu integer. Ini adalah panjang array. Kita menerima input n. Lalu, setelah dapat n-nya, kita deklarasikan array art sepanjang n. Lalu setelah itu kita masukkan nilai elemen array dari Rn ini. Jadi ini menggunakan looping untuk menerima input dari user dengan array dari sepanjang n itu. Lalu ini integer count n ini kita deklarasikan sebagai kontainer sementara. Ini kita buat array supaya kita bisa menyimpan nilai di sini. Untuk menyimpan nilai angka yang ini di sini kita menghitung angka yang muncul di dalam array tersebut. Jadi ini looping untuk penghitungan elemen dalam array. Jadi inisialisasi count untuk count tadi adalah 1, supaya kita bisa menghitungnya nanti. Ini inisialisasi saja. Lalu kita lanjut ke array J sama dengan array I, maka count itu akan bertambah. Jadi ini untuk saya penambahan penghitungan elemen array.
Jadi misalnya kalau dapat 1, maka 1 itu akan bertambah 1, dan kalau 2 akan tambah 2, kalau misalnya ada 2 angka 2, maka 2 itu menjadi 2. Jadi ini selanjutnya di sini adalah max count, max value. Ini max count akan kita inisialisasi untuk nilai yang paling banyak dari elemen dalam array tersebut. Kita inisialisasi count 0. Berarti ini elemen yang pertama dari array count tadi. Kita inisialisasikan. Lalu ini max value, ini perbandingan kalau misalnya dapat lebih dari satu nilai yang sering muncul, maka ini menjadi di sinilah di kontainer ini, maka kita akan membandingkan antara dua nilai tersebut. Kita inisialisasikan sebagai array suku pertama. Lalu selanjutnya looping untuk pengecekan, maaf, ini perbandingan dalam elemen array apa untuk yang sering muncul dan perbandingan untuk nilai yang mana yang terbesar. Jadi if nilai elemen itu count i lebih dari max count, atau count i sama dengan max count dan array i, berarti elemen dalam count i yang ke i sama dengan max count dan nilai elemen array i yang ke i lebih dari max value, maka max count-nya sama dengan count i dan max value yang sama dengan array i. Ini adalah perbandingan sekaligus pensortingan terhadap apa nilai yang paling sering muncul dan perbandingan yang mana yang paling besar. Sini ini adalah outputnya, berarti modusnya adalah max value-nya tadi. Kita akan jalankan. Tadi max value ini udah sekaligus kayak, karena pada awalnya udah kita kasihkan bahwa yang paling sering muncul adalah di dalam max count ini. Yang max value ini adalah perbandingan antara dua nilai. Kalau misalnya ada lebih dari satu, maka ini sudah hasil dari perbandingannya. Kita akan jalankan. Misal kita buat yang di modul aja. 3, 1, 2, 3. Modusnya adalah 3. Kita coba lagi. 6, 7, 8, 9, 2, 2, 1. Modusnya adalah 2. Kita coba lagi misalnya 9. Bisa kita buat 3, 3, 4, 9, 7. Berapa itu? 6, 8, 9. Modusnya adalah 9. Baiklah, itu untuk bagian yang modus. Ayo. Yang berikutnya adalah mengurutkan elemen array. Buat array dengan panjang n, kemudian isi nilai elemen array sebanyak n. Selanjutnya melakukan pengurutan elemen array dari terkecil ke sampai terbesar. File codingannya, file header-nya adalah stdio.h, integer main. Deklarasi n itu integer. Di sini kita menerima input panjang array-nya. Lalu setelah dapat n-nya, kita buat array sepanjang n, array A. Lalu di sini kita menggunakan loop untuk memasukkan nilai untuk array. Jadi di sini adalah pengurutan elemen array dari terkecil ke terbesar. Ini saya menggunakan bubble sorting. Ini looping untuk dua elemen. Jadi ini adalah perbandingan antara dua elemen. Jadi pertama dari array i, array j. Jadi misalnya ini adalah nilai pertama dari elemen pertama dari array, suatu elemen array. Lalu ini array j adalah elemen berikutnya dari array. Elemen berikutnya dari array itu kita akan membandingkan kalau nilai ini lebih besar dari nilai yang berikutnya, maka kita menyimpan di kontainer sementara tem ini untuk nilai yang terbesarnya. Jadi array i akan kita simpan ke sini. Lalu array i sama dengan array j sama dengan tem i ini. Tem tadi. Ini adalah menggunakan bubble sorting untuk mengurutkan elemen array.
Jadi ini di sini kita mengoutput yang sudah diurutkan, kita akan jalankan. Kita buat 3, 3, 1, 2, J menjadi 1, 2, 3, kita coba lagi, 6, 7, 8, 9, 3, 2, 1. Kita akan mendapatkan 1, 2, 3, 7, 8, 9. Itu kan untuk pengurutan elemen array. Selanjutnya jumlah bilangan prima, buatlah array dengan panjang n, kemudian isi nilai elemen array sebanyak n. Selanjutnya jumlahkan bilangan prima pada array tersebut. Jadi codingannya, parameter yang saya gunakan std_h, std_bu.h, lalu penggunaan deklarasi nij, ini sum untuk penjumlahan angka prima, kita inisialisasi 0, I sama J bantuan grouping, nanti N adalah panjang array-nya, is prime ini nanti untuk ini adalah boolean untuk mengecek elemen array apakah prima atau tidak. Jadi di sini menerima input N yang merupakan panjang array, setelah dapat N-nya kita deklarasi array R sepanjang N. Lalu di sini kita memasukkan nilai elemen array-nya. Lalu setelah itu di sini kayak kita menggunakan loop untuk penerimaan input dari user untuk memasukkan nilai elemen array. Di sini ini adalah looping untuk memeriksa setiap elemen array. Jadi ini anggap awalan dari setiap elemen adalah bilangan prima, jadi is prime sama dengan 1, jadi ini true maksudnya. Lalu setelah itu, kalau ini true, dan selanjutnya looping dengan batas kita ganti jadi J kurang dari array I, sepanjang I. Lalu kita inisialisasi J itu 2, karena pertama bilangan prima itu adalah 2. Nilai awalan bilangan prima kan dari 2. Maka kita inisiasi jadi 2, J itu 2. Lalu, if array I modulo J sama dengan 0, jika elemen itu habis dibagi 2, maka itu bukan bilangan prima. Karena setiap bilangan prima tidak ada yang bisa dibagi 2. Habis dibagi 2, kecuali 2 itu sendiri. Lalu, if is prime sama dengan 1, kalau prime itu adalah 1, dan array I-nya itu lebih dari 1, maka kita tambahkan, maka elemen itu adalah bilangan prima, kita tambahkan ke sum. Jadi, itulah untuk pengecekan. Jadi, di sini adalah pengoutputannya. Jumlah bilangan prima pada array adalah sekian. Baik, kita akan jalankan. Lalu jumlah prima.c. Bisa kita buat dari ini aja. 3, 5, 12, 2. Adalah 7 karena bilangan prima adalah 5 sama 5 dan 7. Kita akan jalankan lagi. Yang pada modul dia salah. 6, 2, 3, 5, 7, 9, 10. Jumlahnya adalah 17. Bilangan prima di sini adalah 2, 3, 5, dan 7. Baiklah, itu untuk jumlah bilangan prima. Berikutnya adalah dominasi. Buatlah array dengan panjang n, kemudian isi nilai elemen array sebanyak n. Selanjutnya melakukan pengecekan dari bilangan positif, negatif, dan 0. Selanjutnya bagikan bilangan tersebut dengan banyaknya keseluruhan data. Dominasi. File header yang saya gunakan std_h integer main. Deklarasi n sama i, n-nya itu panjang array, i-nya itu bantuan looping multi. Jadi di sini count post ini penghitungan untuk bilangan positif, ini penghitungan untuk bilangan negatif, untuk ini penghitungan untuk 0, untuk angka 0. Kita inisialisasi masing-masing sebagai 0 supaya nanti penghitungannya biar valid. Kita buat float supaya nanti bisa dihitung
ke dalam average-nya, soalnya nanti hasilnya adalah merupakan bentuk desimal. Baiklah. Lalu di sini kita menerima input dari user, panjang array-nya. Habis itu setelah dapat n-nya atau panjang array-nya, kita buat array data sepanjang n. Habis itu di sini kita menggunakan looping untuk memasukkan elemen dari array data ini. Habis itu ini pengecekan bilangan positif, negatif, dan 0. Jadi ini looping untuk pengecekan setiap elemen dari array. Jadi kalau elemen itu lebih dari 0, maka count post tadi bertambah, jadi itu akan dihitung sebagai bilangan positif. Jadi bilangan positif itu akan bertambah jumlahnya. Else if kalau elemen yang akan dicek kurang dari 0, maka count negatifnya akan bertambah, else count zero-nya akan bertambah. Dan ini untuk pengecekannya. Lalu di sini average post kita deklarasi masing-masing. Ini untuk rata-rata yang bilangan positif. Jadi count post per jumlah data per n, lalu average negatif, count negatif per n, lalu average 0, count 0 per n. Kita buat float karena nanti hasilnya adalah berupa desimal. Di sini kita mengoutput setiap rata-rata dari setiap bilangan positif, negatif, dan 0. Kita akan jalankan. Kita buat aja yang di modular saja. 6, min 4, 3, min 9, 41. Jadi hasilnya adalah 0,5, 0,33, 0,167. Itu untuk yang pertama. Kita coba lagi. 8, 1, 2, 3, 1, min 2, min 3, 0, 0. Hasilnya adalah 0,375, 0,375, dan 0,25. Itu kan untuk bagian yang dominasi. Selanjutnya adalah card validations. Buatlah array dengan panjang n, kemudian isi nilai elemen array sebanyak n. Selanjutnya lakukan pengecekan apakah nomor kartu yang dimasukkan valid atau tidak, dengan syarat panjang nomor kartu harus sama dengan 5. Kemudian digit terakhir harus lebih besar dari digit pertama. Untuk digit kedua merupakan hasil pengurangan dari digit terakhir dengan digit pertama. Untuk digit keempat merupakan hasil penjumlahan dari digit terakhir dengan digit pertama. Apabila hasilnya lebih dari satuan, cukup gunakan angka satuannya. Untuk digit ketiga merupakan perkalian antara digit kedua dengan digit keempat. Ambil angka satuan jika hasil bukan satuan. Jadi ini semua oke. Validar yang saya gunakan stdio.h, integer main, deklarasi n, integer, ini jumlah kartu yang akan dicek, berarti panjang n-nya, panjang array-nya. Jadi ini menerima input. Lalu setelah dapat n-nya, kita buat array r sepanjang n. Lalu ini menggunakan looping. Ini di sini kita buat ini memasukkan nomor kartunya. Jadi kita buat looping untuk sepanjang n tadi. Lalu ini pengecekan nomor kartu. Jadi ini setiap angka, setiap array nanti dicek untuk setiap nomor kartu nanti. Jadi ini looping integer 69 array i. Lalu ini pertama kondisinya panjang kartu harus nomor 5. Panjang nomor kartu harus 5. Jadi dalam ini seharusnya dia kan kalau 5 dia. Ini karena ini setiap nomor kartu itu pun bukan dihitung sebagai array, melainkan sebagai angka. Jadi dia kan puluhan ribu. Jadi inilah untuk kondisi kalau dia itu adalah puluhan ribu. Ini bisa kita buat atau kita bisa buat 6 modulo 10.000. Hasilnya 10. Kurang dari 10. Ini bisa kita buat, cuman saya sudah sempat buat ini. Ini bisa, tidak apa-apa. Soalnya karena dia puluhan ribu, misalnya kan 99.999 itu masih 5 angka kan. Kalau di modul kan sebanyak 10.000, hasilnya kan 9, sisanya 9 nanti. Jadi harus kurang dari 10. Kalau dia 10 udah 100.000, udah 6 angka. Makanya itu untuk kondisi
panjang kalau nomor kartu harus 5. Ini bisa, yang tadi pun bisa, yang kalau sisa kalau misalnya angka itu dibagi 10.000 adalah kurang dari 10. Lalu ini untuk setiap kartunya, ini untuk apa, nerimain apa untuk setiap kartunya nanti, apa nomor kartunya. Oke. Lalu kalau ini benar maka continue. Lalu ini kita buat integer digit 1. Digit 1 pokoknya dia berupa satuan dibagi 10.000. Makanya itu. Lalu digit kedua merupakan, jadi bagi 10 modulo 10. Jadi nanti ini untuk pendekarasian untuk digit kedua. Jadi misalnya ini hanya menggunakan, ini nanti hanya kita deklarasikan bahwa digit 2 itu merupakan hanya angka itu saja. Jadi misalnya ini 312, maaf ini aja ya, 20.042, ini harusnya gitu kan. Kalau digit pertama kita bagi 10.000, jadi kita baca hanya duanya saja. Kalau digit kedua dibagi 10.000 modulo 10, kita baca hanya nolnya saja. Ini seharusnya kan 0000 kan. Atau nggak ini aja kita buat digit kedua dari ini adalah 1, jadi 12.234 kita bagikan 1000 modulo 10, jadi kita baca hanya satunya saja. Itulah seterusnya untuk digit ketiga. Digit ketiga hanya ini, hanya angka itu aja, jadi 6/100 modulo 10, integer keempat. Digit keempat adalah dibagi 10 modulo 10, dan digit kelima adalah modulo 10. Itulah untuk ini deklarasi untuk setiap digit. Lalu digit terakhir harus lebih besar dari digit pertama. Ini untuk kondisi yang berikutnya. Jadi ini digit terakhir harus lebih besar dari digit pertama. Kalau ini berarti ini saya buat sebaliknya, digit kelima kurang dari sama dengan digit 1, maka itu tidak valid. Continue. Lalu digit kedua merupakan hasil pengurangan dari digit terakhir dan digit pertama. Jadi ini kalau digit kedua tidak sama dengan digit 5 kurang digit 1, maka kartu itu valid. Continue. Digit keempat merupakan hasil penjumlahan dari digit terakhir dengan digit pertama. Apabila hasilnya lebih dari satuan, cukup gunakan angka satuannya. Jadi ini digit 4 berarti ini digit 4. Ini penjumlahan digit 4. Kita buat dari penjumlahan digit 4, digit 5 tambah digit 1. Lalu jika penjumlahan tadi lebih dari sama dengan 10, maka kita modulokan, kita mengambil sisa baginya saja. Jadi akan mendapat angka satuannya saja. Lalu, kalau ini tidak sama dengan, kalau digit 4 tidak sama dengan digit 4 maka kartu itu adalah invalid. Continue. Lalu, digit ketiga merupakan perkalian antara digit kedua dengan digit keempat. Ambil angka satuan jika hasil bukan satuan. Integer, digit 3 prot, ini untuk perkalian, berarti ini hasil untuk digit ketiga. Yang itu merupakan perkalian antara digit 2 dan digit 4. Jadi itulah. Hasilnya kalau dia lebih sama dengan 10, maka kita ambil sisa baginya dari 10. Kita modulkan terhadap 10. Kalau digit 3 tidak sama dengan digit prod, maka kartu tidak valid, continue, else valid. Jadi ini saya buat kondisinya hanya untuk kalau kondisinya salah. Ini dia. Ini yang bagian salah, maaf. Berarti ini aku salah tadi, salah deklarasi. Jadi ini bisa buat gini, soalnya ini kondisi yang salah. Lalu inilah untuk semua kondisi yang salah. Yang tadi bisa kita buat untuk 6 itu kalau dimodulkan terhadap 10.000, maka hasilnya kurang dari 10. Itu juga bisa. Baik, else dari kondisi ini semua, maka kartu itu valid. Kita akan jalankan.
buat yang di sini saja. Ya cuma kartu ada 2, kartu 1 ada 312, 20042. Ini dua-duanya tidak valid, yang di mode dia salah untuk kartu 2. Kita akan coba lagi. Bisa kita buat yang ketiga ini, 21445, 14555. Yang pertama adalah valid, yang kedua adalah tidak valid. Pas. Lalu yang ketiga kita buat 18009, 18019, 73, 98. Yang pertama valid, yang kedua tidak valid, yang ketiga valid. Baiklah, itu untuk bagian calculations. Berikutnya adalah perbedaan diagonal. Buatlah array 2D dengan panjang n kali n, kemudian isi nilai elemen array sepanjang n kali n tersebut. Selanjutnya, berarti ini matriks. Selanjutnya ambil diagonal pertama dari sudut kiri atas ke sudut kanan. Oh, maaf, ini bukan matriks, sorry. Ya, mirip matriks sih. Ambil diagonal pertama dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah, dan diagonal kedua dari sudut kanan atas ke sudut kiri bawah. Selanjutnya, lakukan pengurangan antara diagonal ke satu dengan kedua. Kemudian absolutkan hasilnya. Jadi ini pas depannya header yang saya gunakan std.h dan std.lib.h. Lalu ini deklarasi variabel dan inisialisasi nilai awal. N untuk panjang array, I dan J untuk bantuan loop. A nanti adalah hasil dari jumlah elemen pada diagonal utama, diagonal pertama, lalu yang B adalah diagonal kedua. Kita inisialisasi menjadi 0, sebagai 0. Di sini kita menerima input untuk memasukkan ukuran matriks. Jadi N kali N tadi, ini adalah N-nya. Kita menerima input dari N. Setelah dapat N-nya, maka kita buat array 2D, matriks N kali N. Lalu di sini kita memasukkan elemen matriksnya. Kita looping 2 kali untuk kedua panjang tadi, 2D. Yang ini untuk N kali N. Ini kita menerima. Kita masukkan elemen matriks di sini. Lalu menghitung jumlah elemen pada diagonal utama. Di sini looping untuk setiap ya tiba-tiba mati, maaf. Ini untuk looping 2 kali untuk setiap I dan J, panjang dari matriksnya. Jadi ini kalau I-nya sama dengan J, maka A plus sama dengan matriks IJ itu, else A-nya itu tidak bertambah. Ini jumlah elemen pada diagonal utama. Lalu menghitung jumlah elemen pada diagonal kedua, kita prinsipnya sama tadi. Ini hanya kayak ini kan dari kiri sudut atas ke sudut bawah kan akan bertambah terus. Kalau ini dari sudut kanan atas ke sudut kanan bawah, maka dia kayak ada kurang ini. Maka dia ini kan bertambah baru berkurang, karena dari kanan ke kiri dia dihitung jadi berkurang. Itu untuk penjemahan diagonal kedua. Jadi ini looping 2 kali untuk setiap panjang I dan J. Jadi inilah looping untuk penghitungan jumlah elemen pada diagonal kedua. Kalau J itu adalah N-1 N-1 min I, maka B itu bertambah. Kita tambahkan B yang berupa matriks I dan J itu. Else, kalau bukan ini, maka B kita tambahkan 0 karena tidak ada. Itu untuk penjumlahan elemen pada diagonal kedua. Habis itu ini menghitung selisih antara jumlah elemen diagonal. Jadi kita deklarasikan C untuk ini nanti selisih antara jumlah diagonal pertama sama kedua tadi. Jadi A min B. Di sini saya mengabsolutkannya. Saya menggunakan fungsi absolut dari file header std.lib.h. Ini bisa atau jika
kita misalkan if C amin B, maka maka C itu sendiri kan, maka printf C, ya maka printf C juga kan gitu. Kalau else-nya, else, kalau C sama dengan else if C sama dengan B min A, maka printf min dari C-nya itu. Itu ibaratnya. Jadi di sini saya menggunakan fungsi absolute. Kita akan jalankan diagonal. Ukuran matriks kita buat yang di contoh modul aja. 3, 24, 456, 8 min 12. Perbedaan diagonalnya adalah 15. Oke, kita akan coba lagi. Diagonal. Misal kita buat 2 kali 2, 6, 7, 10, 9. Perbedaan diagonalnya adalah 2, jadi 6 tambah 9, 15. Dikurang 10 tambah 7 adalah 17, min 2 kita absolutkan menjadi 2. Itu untuk perbedaan diagonal. Nah, selanjutnya perkalian matriks. Buatlah array 2D dengan panjang n kali n sebagai baris dan kolom dari dua matriks, kemudian isi nilai elemen kedua matriks tersebut. Selanjutnya kalikan kedua nilai matriks tersebut. Oke. Jadi file header-nya stdio.h integer main, integer n. Ini untuk panjang matriksnya. Kita menerima input panjang matriks. Setelah dapat n-nya, maka kita deklarasi matriks yang pertama sepanjang n kali n, matriks kedua sepanjang n kali n, matriks 1 dan 2 dan juga result sepanjang n kali n. Ketiga ini adalah merupakan array dengan tipe data integer. Habis itu, di sini kita menerima input nilai elemen dari matriks pertama. Jadi ini adalah looping. Ini 2 kali karena ada dua, dia 2D, jadi ada 2 kali looping. Ini untuk menerima elemen matriks 1, ini untuk matriks kedua. Prinsipnya sama untuk matriks ke-1. Lalu di sini, bagian sini adalah mengalihkan kedua matriks, looping untuk setiap elemen, 2 kali untuk I dan J. Jadi di sini kita inisialisasi result. Ini hasil perkalian. Kita inisialisasi bagian yang awal 0, supaya nanti bisa dihitung. For integer K sama dengan 0, ini looping ketiga untuk result dari untuk resultnya. Jadi resultnya ini hasil dari ini semua. Jadi perkalian matriks itu adalah baris dikali kolom atau kolom dikali baris. Saya ingat ya. Ya, baris dikali kolom. Jadi itu kan terus terusnya. Jadi di sini adalah perkalian antara baris dan kolom. I dan K supaya karena kita sudah pakai result IJ. Kita sudah pakai I dan J untuk resultnya. Maka di sini kita buat K supaya ini perkalian antara baris dan kolomnya. Ini kan untuk perkalian kedua matriks. Jadi ini adalah looping untuk looping 3 kali. Ini perkalian antara baris dan kolom. Lalu di sini kita akan mengoutputnya, hasil perkaliannya. Jadi grouping untuk output resultnya, karena resultnya adalah 2D, I dan J. Kita akan jalankan. Kita buat yang di modul saja, 2. Jadi matriks yang pertama 3 min 2, 5 dan 1. Yang kedua adalah 3 min 2,
5 dan 1, jadi outputnya min 1, min 8, 20, min 9. Kita akan coba yang 3 kali 3, 6, 7, 8, 5 min 2, 8, 0, 9 min 2, untuk matriks 1, kedua, 15, 14, 6, 7, 8, min 3, min 7, min 7, 6, dan 1. Ini untuk hasil perkalian matriks dari kedua matriks tersebut. Baiklah, sekian untuk praktikum week 11. Sekian dan terima kasih.